Oke, selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with pesanat expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Untuk topik webinar pada malam hari ini, digital marketing dengan judul Rahasia AI Marketing, Hemat Waktu 70%, ROI Naik 50% yang akan dipersembahkan oleh Pak Ryan Kristo Mulyono selaku founder dan CEO dari Tofidev. Nah, mungkin supaya teman-teman bisa lebih kenal lagi nih sama Pak Ryan, boleh Pak mungkin memperkenalkan diri sedikit dan kira-kira Tofidev itu apa sih Pak, bergerak di bidang apa? Silakan. Oke, thank you. Jadi sebelumnya yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Ranky Somoyono. Saya membantu pembisnis dan marketer untuk meningkatkan bisnis mereka secara online. Saat ini saya sebagai founder dan CEO dari Tofidev. Kami adalah digital marketing agency, base-nya di Jakarta. Kami adalah salah satu Google Premier Partner untuk di Indonesia. Apa itu Google Premier Partner? Ini adalah satu penghargaan yang dikasih sama Google sebagai top 3% digital marketing agency di Indonesia. Nah, kita juga ada salah satu Semrush Agency Partner. Dan saya juga nulis 2 buah buku, judulnya Digital Marketing Concept dan Digital Marketing Activation. Nah, sekarang hari ini saya bakal ngomongin tentang AI gitu ya. Nanti kita bahas lebih dalam di webinar kita malam hari ini. Oke, sebelum masuk nih Pak Ryan, boleh nggak sih dikasih kisi-kisi nih atau talking points yang nanti akan Pak Ryan sharing di webinar pada malam hari ini? Jadi AI ini salah satu yang akan ngerubah cara kita melakukan bisnis. Jadi kalau teman-teman belum pernah pakai AI atau belum tahu gimana cara maximizing penggunaan AI, maka ini adalah sesi yang penting banget untuk teman-teman ikutin sampai akhir. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama Pak Ryan, aku mempersilakan Pak Ryan untuk bisa share materi pada malam hari ini. Silakan. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat-sangat penting, oke? Gimana kita bisa unlock the power of AI, oke? To simplify and scale your marketing. AI bakal mengganti cara Anda melakukan marketing. Yes, 100% true. Kita harus tahu bahwa AI itu bukan barang baru yang baru ketemu di 2023 atau 2024. Mereka itu dimulai udah dari tahun 60-an sebenarnya. Tantangan yang saya hadapi pada saat saya pertama kali menggunakan AI, kelihatannya menarik gitu ya. Kelihatannya oh ini bagus juga nih. Tapi saya mulai digital marketing itu dari 2007. Saya banyak kerjaan di SEO. SEO itu sudah menggunakan AI zaman dulu gitu ya. Maksudnya AI zaman dulu apa? Kalau kita ngomongin tentang di dunia SEO, salah satu yang kita lakukan adalah kita bikin artikel, kita banyak bikin konten. Ya, siapa di sini anak SEO yang suka bikin konten? Gimana kita bikin konten? Dan kontennya dibilang harus real, harus original. Kalau teman-teman udah pernah belajar SEO sebelum dari 2015, 2010 sampai 2015, teman-teman tahu bahwa untuk bikin konten kita gak gampang untuk bikin konten baru karena nggak semuanya punya darah penulis gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita pakai teknologi AI di zamannya namanya adalah spinner. Tapi itu adalah pengalaman saya pertama kali menggunakan AI. Terus muncullah di 2023 ada yang bilang, oh ini keren banget. Bisa bikin artikel, bisa bikin konten langsung dengan tulisan yang bagus. Dan di saat itu saya mulai cobain tuh. Ada tools baru. Pertama saya cobain OpenAI, lalu muncul lagi ada Gemini, segala macam. Sayangnya waktu itu, waktu pertama kali mereka keluar, hasilnya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terutama untuk kita di pasar yang non-English, yang bukan berbahasa Inggris, maka kualitasnya juga ada beberapa teman yang mulai bikin konten ngasih tahu ke saya dari teman-teman dari luar negeri, mereka yang share ke saya yang coba lihat deh ini bagus gak bahasanya, terus saya baca yang nggak nggak real gitu ya, nggak bagus. Jadi waktu itu saya udah bilang oke lah, ya udah mungkin belum saatnya saya belajar tentang AI dan mungkin kita bisa menggunakan AI di masa yang lainnya. Sampai akhirnya di tahun 2023 akhir, tahun lalu saya bikin satu acara namanya SEO Con Bali. Lalu saya ketemu sama satu orang dan orang ini ngerubah cara saya ngelihat AI 180 derajat. Ternyata yang saya lakukan sebelumnya bukannya hasilnya nggak bagus, tapi caranya yang nggak bagus. Dan ternyata pada saat ChatGPT waktu itu keluar, ChatGPT 3.5, GPT 3.5, 3.0, 3.5, lalu berubah sekarang jadi GPT-5 gitu ya. Dan saya coba lagi, hasilnya ternyata bukan mesinnya yang salah, tapi saya yang salah. Di situ dia kasih tahu saya, oh cara pakai AI platform
sebagian besar pengguna menggunakannya dengan cara yang salah. Hal itu membuat hasilnya nggak bagus. Sampai saya ketemu sama Daniel bilang, bikin atau menggunakan AI platform ada caranya. Caranya gimana? Dia perkenalkan sama saya satu platform yang namanya adalah IWWH Framework. Oke, yang pertama adalah intelligence, yang kedua adalah who, yang ketiga adalah what, yang keempat adalah how. Jadi teman-teman harus tahu, tools yang ada di luar sana, kalau hasilnya salah, bukan salah dari toolsnya. Salahnya adalah kita sebagai penggunanya tidak tahu gimana cara menggunakan tools tersebut. Jadi gimana caranya supaya kita ngerti tentang hal tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah intelligence. Apa itu intelligence? Kita harus ngerti, AI saat ini bertumbuh dengan sangat-sangat cepat. Bahkan kalau kita lihatin sampai sekarang, setiap bulan selalu ada AI baru yang muncul di pasaran. Betul-betul. Yang paling terkenal ChatGPT, lalu ada Gemini, ada Claude, ada DeepSeek, Sesame, Manus, name it gitu ya. Tapi karena perkembangannya sangat cepat, ini tuh kayak kita lagi naik kereta cepat. Kalau kita nggak ketinggalannya jauh banget. Kalau kita nggak naik, kita yang ketinggalan. Tapi kalau kita ikutin semua trennya, maka kita akan kesulitan. Oleh karena itu saya pengen mengajarkan pada hari ini, saya ingin bagikan pada teman-teman semua, fondasinya terlebih dahulu. Oke? Kita harus ngerti tentang intelligence-nya. Intelligence yang ada di pasaran nggak bisa semuanya menggunakan intelligence yang sama. Apa maksudnya? Nah, setiap platform yang ada biasanya digunakan untuk kebutuhan khusus, bukan untuk kebutuhan secara general. Kalau kita lihat dari kegunaannya, Claude itu didesain untuk bikin konten. Kalau Gemini dibuat untuk proses tugas yang kompleks. Kalau ChatGPT, mereka dibuat untuk bikin banyak pekerjaan sekaligus, tapi gak bisa handling pekerjaan yang sangat kompleks sehingga mereka perlu pihak ketiga untuk membantu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Setiap AI punya kekuatan yang beda-beda. Nah, tugasnya Anda sebagai marketer atau pemilik bisnis adalah Anda harus tahu AI mana yang paling penting untuk Anda gunakan, yang paling tepat untuk Anda gunakan untuk pekerjaan yang Anda sedang ingin lakukan. Kenapa banyak marketer yang kewalahan menggunakan AI? Karena mereka melihat, oh toolsnya ada banyak banget. Terus mereka pakai yang tools 1, tools 2, tools 3, tools 4. Mereka punya workflow yang jelas. Mereka cuma coba-coba terlebih dahulu. Akhirnya pada saat mereka coba-coba, hasilnya mengecewakan. Anda harus memikirkan AI itu seperti sebuah timnya Anda. Okay? AI itu bukan cuma tools, tapi AI ini adalah timnya Anda. Anda gunakan AI yang berbeda untuk pekerjaan yang berbeda. Anda harus tahu tools yang A untuk ini, tools yang B untuk ini, tools yang C untuk ini. Anda harus set pengaturan dari bisnisnya Anda. Anda ingin menggunakan ini untuk apa? Dan ini yang penting. Anda harus mengerti bahwa Anda adalah manajernya. Semakin bagus kita bisa mendorong si AI, maka hasilnya akan lebih bagus. Saya kasih contoh, oke? Misalnya contohnya di sini. Ini adalah prompt yang dibikin sama Daniel. Dia tulisnya gini, write a heartwarming story about a family rediscovering the joy of coming together during a power outage. Highlight how they adapt, bond, and create lasting memories despite the challenge. Jadi promptnya sama. Hasilnya gimana? Nah, kalau Anda bandingkan ketiga hal tersebut, jadi Anda bisa baca gitu ya. Untuk bikin tulisan, bikin cerita, Claude adalah platform yang ditulis memang untuk memberikan cerita. Ini adalah gimana kekuatan dari sebuah intelligence dengan prompt yang sama, dengan permintaan yang sama, hasilnya berbeda. Nah, ini adalah AI-nya. Intelligence dari IWWH Framework, intelligence pegang peranan penting untuk kita bisa meminta pekerjaan dengan tepat pada mesin yang tepat. Nah, tapi mesin ini belum jadi siapa-siapa. Kita harus merubah mesin tersebut menjadi marketing asistennya kita. Karena begini, Anda harus ingat bahwa AI bekerja paling bagus pada saat mereka tahu siapa mereka. Ini sama kayak Anda punya orang masuk ke kantor, terus Anda suruh kerjain semuanya aja. Hasilnya gimana? Ya kerjain semuanya aja. Ya pokoknya mungkin bisa selesai. Bagus gak? Ya oke. Tapi gak bagus-bagus banget. Jadi Anda juga harus bertanya, kamu adalah SEO spesialis ya? Gimana caranya jadi bekerja sebagai SEO spesialis? Kita assign AI seperti kita kasih jabatan kepada mereka. Semakin jelas role-nya, semakin fokus dan output-nya pun semakin bagus. Berita bagusnya, AI sudah mengerti kita itu siapa. Kalau mereka ditanya, pekerjaannya apa?
Kamu tahu nggak pekerjaannya CEO itu ngapain? Kamu tahu nggak pekerjaannya CMO itu ngapain? Semua pekerjaan yang umum mereka udah ngerti. Jadi pada saat Anda menggunakan AI, Anda perlu informasi kepada mereka, kamu adalah siapa? Apa aja elemennya? Ini elemen yang kedua. Jadi yang pertama tadi intelligence, yang kedua adalah who. Who-nya bikinnya adalah begini. Ada satu yang namanya identitas, lalu Anda harus kasih tahu bisnis konteksnya. Oke, identitasnya apa? Yang pertama, role-nya mereka. Anda harus definisikan role-nya dengan lebih lengkap siapa mereka. Yang kedua, apa yang jadi KPI-nya mereka dan tanggung jawabnya mereka. Oh, tugas kamu adalah marketing manager. Tugasnya itu apa? KPI-nya apa? Tanggung jawabnya apa? Dan yang paling penting, oke, ini penting banget. Anda harus kasih tahu batasannya itu seperti apa. Karena mungkin kalau nggak dikasih batasan, mereka bisa menyebar kemana-mana. Semakin besar yang mereka bisa lakukan, biasanya hasilnya jadi semakin random. Hasilnya jadi gak lebih bagus. Itu yang pertama, identitasnya mereka. Yang kedua, Anda juga harus kasih tahu di dalam bisnisnya. Bisnis konteksnya itu apa? Yang pertama adalah Anda harus kasih tahu industrinya mereka itu apa. Yang kedua, mereka surfingnya siapa? Target audiensnya siapa? Yang lebih tua, yang lebih muda. Dan karena AI bisa mengerti tentang kebudayaan lokal, jadi kita juga perlu kasih tahu ke mereka bahwa regional and cultural considerationsnya itu seperti apa. Jadi ini adalah elemen-elemen yang perlu Anda masukkan pada saat Anda minta AI untuk memberikan hasil kepada Anda. Gimana misalnya? Ini ada contohnya, oke? Kalau kita menggunakan ChatGPT, Anda tinggal masukin prompting, bener gak sih? Ya, prompting ya. Dari sini tulis, you will act as Tika, an AI-powered brand manager expert working for a furniture retailer business. Hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini, creating better lives, one homes at a time. The goal is to make everyday life better for everyone. Here's how. Affordable design, beautiful and function product for every budget. Sustainability, choices that are good. Bagus gak? Bagus. Ini adalah hasil yang tadi saya bilang. Kalau Anda minta kepada AI, mereka akan kasih keluar hasilnya, tapi apakah hasilnya bisa digunakan atau enggak? Kenapa dia ngasih tahu affordable? Karena kita nggak kasih alasan sama dia apa yang harus mereka tulis, apa yang harus mereka beritahukan. Jadi pada saat Anda ketikkan prompt kepada mereka, semakin lengkap, semakin bagus. Contohnya seperti ini, oke? Kalau tadi jawaban AI, you will act as Tika, an AI powered brand manager. Sekarang dibikin lengkapnya. You will act as Tika, AI powered brand manager. Role-nya itu adalah kerja ke IKEA cross functional team and design and launch creative marketing campaign. Expected outcomes-nya apa? Goals-nya apa? Key performance indicator-nya apa? Dan segala macam. Dengan kita kasih hasil prompt yang lebih lengkap, output-nya pun lebih bagus. Kita lihat ya output-nya ya. Jadi di sini, menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk semua. At IKEA, we believe that beautiful, functional homes shouldn't be a luxury. They should be a reality for everyone. Okay? Every day we work to make this vision come true by creating affordable solution that speak joy, designing smart furniture that save space and time, dan segala macam. Dia lebih memberikan jawaban yang lebih ngerti tentang siapa mereka. Jadi tugasnya Anda adalah pada saat Anda memberikan prompting, yang pertama tadi Anda sudah tahu intelligence apa yang digunakan. Yang kedua, Anda harus informasikan kepada mereka siapa mereka, who are they. Semakin lengkap informasi yang Anda berikan kepada mereka sebagai individu, maka hasilnya akan semakin bagus. Dan berita bagusnya, AI akan terus belajar tentang apa yang Anda masukkan sebelumnya. Jadi kalau Anda menggunakan AI secara di satu account yang tersimpan dengan akunnya Anda, mereka sebenarnya lagi belajar siapa Anda, siapa diri Anda, apa pekerjaan Anda, dan seterusnya. Jadi gimana caranya? Gimana caranya kita tahu kita itu siapa? Siapa yang mau tahu apa persepsi mesin Anda terhadap diri Anda? Caranya gampang. Anda tinggal masuk ke, saya akan contohin. Saya akan masuk ke ChatGPT. Saya pakai ChatGPT gitu ya. Saya bisa ketikkan John, who am I? Ini ChatGPT-nya saya. Oke, sekarang saya udah login ke situ, gitu ya. Jadi kasih tahu, you are Ryan Wismoyono, founder and CEO of TOVBF, Jakarta-based digital marketing agency recognized as Google Premier Partner and Semler Certified Agency. You are also the initiator of organizer SEOCon Jakarta, SEOCon from Bali, author multiple books. Ada malahan the upcoming SEO playbook trilogy. Padahal bukunya baru satu yang mau keluar. Dia udah tahu bahwa saya bakal bikin buku trilogi gitu ya.
Hasil ini adalah yang mereka pelajari tentang siapa diri Anda. Jadi semakin sering Anda pakai platformnya, maka semakin bagus hasilnya di kemudian hari, sehingga Anda nggak perlu full prompting. Okay? Anda tinggal prompt yang sedikit gitu ya, karena who-nya sudah terbentuk. Kita udah bahas tentang intelligence, kita udah bahas tentang who. Berarti kalau udah ada dua ini, semuanya aman. Semua hasil AI-nya kita bagus. Belum tentu. Karena kita perlu masukin satu lagi. Yang ketiga adalah what. Kita harus memberikan informasi yang tepat kepada AI. Karena AI nggak bisa membaca pikiran kita. AI nggak bisa ngerti kita butuhnya apa. Mereka butuh informasi lebih jelas mengenai bisnisnya Anda, bahasa yang Anda ingin ngomong itu seperti apa, audiens yang Anda ingin capai itu seperti apa, dan hasil apa yang Anda harapkan. Karena secara umum, AI mungkin tahu siapa bisnis Anda. Jadi Anda bisa tes di AI tahu nama perusahaan Anda nggak? Tapi mereka nggak tahu secara detail gimana caranya Anda berbicara atau gimana cara Anda berbicara. Gimana caranya supaya mereka mengerti tentang apa yang Anda bicarakan. Disitulah dimana Anda menggunakan satu yang namanya context block. Context block ini adalah satu tempat, satu informasi yang Anda langsung berikan, Anda bisa informasikan kepada AI untuk mereka bisa baca terus tentang apa yang Anda pernah baca, apa yang Anda pernah tuliskan, informasi apa yang Anda berikan pada mereka supaya mereka bisa belajar, supaya mereka bisa mengerti siapa Anda dengan lebih baik. Kalau Anda gak kasih tahu AI, mereka akan menebak-nebak apa yang ingin Anda bicarakan. Nah, gimana cara kita bangun konteks blocknya kita? Yang pertama adalah Anda harus punya template tentang bisnis Anda. Siapa bisnis Anda? Apa yang Anda lakukan? Ada case study yang Anda sering ngomongin atau enggak? Contohnya, misalnya Anda bilang kita adalah premium coffee brand targeting young professional, tone-nya friendly, modern, energetic, fokusnya ke convenient, quality, and lifestyle appeal. Always include a call to action to you and use casual language. Konteks blog ini semakin lengkap, semakin bagus, dan Anda perlu memberikan informasinya kepada AI supaya mereka bisa refer dari konteks tersebut. Semakin kita konsisten dengan konten atau konteks yang kita berikan, maka hasilnya akan lebih bagus. Kalau kita berikan konteksnya ke semua pekerjaan kita update pada saat brand kita berubah, brand kita berkembang. Dan nanti saya akan tunjukin kepada teman-teman gimana Timpel sebagai sebuah platform bisa ngebantuin saya untuk memberikan informasi-informasi ini. Nah, kita udah punya intelligence, kita udah punya who, kita udah punya what. Pertanyaan yang paling pentingnya adalah how. Tadi kalau misalnya kayak gitu, kita udah punya intelligence-nya. Terus kita udah punya who-nya. Kita udah kebayang si what-nya. Terus gimana? Apakah setiap kali kita prompting hasilnya harus dimasukin dengan panjang, jumlahnya banyak? Jawaban pendeknya adalah iya. Jawaban panjangnya adalah belum tentu. Oke, terkadang kita bisa menggunakan tergantung dari platform yang kita punya. Intinya adalah AI yang Anda gunakan harus mengerti siapa Anda. Goalsnya Anda adalah gimana kita systemize AI workflow-nya kita. Saya akan kasih lihat ke teman-teman platform yang saya gunakan, yang namanya adalah Timpel. Jadi Timpel ada satu platform di mana kita menggunakan semua intelligence, who, dan what. Mereka mempunyai agent yang saya gunakan. Saya akan kasih lihat kepada teman-teman beberapa yang mungkin teman-teman bisa ambil sebagai ide apa yang bisa Anda lakukan untuk bisnis teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakainya adalah, ini ada perusahaannya gitu ya. Jadi satu account Timpel ini aja untuk satu perusahaan. Ada deskripsinya, karena kita perlu tahu tadi konteks blognya itu seperti apa. Nah di sini mereka udah tuliskan secara detail tentang siapa kita. Saya akan kasih lihat satu. Jadi kita punya berbagai macam agent. Jadi di sini ada tim Sokmed. Jadi di Timpel yang saya suka adalah who-nya udah langsung kasih tahu. Oke. Yang ini bisa menggunakan ChatGPT gak? Sekarang bisa. Oke. Tapi yang ini kenapa saya pakai Timpel? Karena saya share ke ke timnya saya. Oke. Jadi di sini ada sosmed team, ada tim marketing dan segala macam. Oke. Kita punya beberapa orang di dalamnya. Saya kasih lihat apa yang kita lakukan. Jadi misalnya di sini ada, saya kasih contoh kayak Somet Ryan gitu ya. Di sini ada tulisannya Somet Ryan. Ingat tadi intelligence, lalu ada who. Intelligence-nya apa? Di sini ada intelligence-nya. Kita punya intelligence, beberapa intelligence yang bisa digunakan. Ada for mini, ada cloud,
ada Gemini, ada others ada DeepSeek, Grok, Sonar dan segala macam ya. Saya banyak menggunakan ChatGPT. Kenapa? Menurut saya untuk Indonesia kita masih banyak pakai ChatGPT lebih bagus. Nah, intelligence. Lalu who-nya adalah si Soulmate Ryan. Ini adalah agentnya saya. Okay. Agentnya saya kasih tahu instruksinya, deskripsinya itu apa. Instruksinya udah dibikin dan jelas. Hasilnya apa? Kalau Anda perhatikan tugasnya Soulmate Ryan apa? Dibilangnya adalah social media planner Ryan Christo. Ya, karena ini adalah bikin social media planner buat saya. Lalu what? What itu apa? Di sini ada mereka punya satu superpower. Mereka punya kemampuan, mereka bisa search Google search dan segala macam. Tapi yang paling penting lagi adalah ada knowledge. Lalu di sini ada brand voice-nya juga. Saya gak mau ngomongin tentang lebih detail. Ini supaya kasih tahu teman-teman idenya dulu. Jadi intelligence-nya udah ada, who-nya udah ada, what-nya udah ada. Hasilnya apa? Hasilnya kayak gini. Karena saya udah bikin secara detail. Jadi di sini saya udah ketikan misalnya Instagram September 2025. Apa yang akan terjadi kalau misalnya saya ketikan Instagram September 2025? By the way, saya punya ChatGPT juga gitu ya. Kalau saya di sini ketikan Instagram September 2025, apa yang terjadi? Oke. Saya coba enter. Ada marketing update dan segala macam. Kenapa? Karena kok Pak pertanyaannya nggak jelas. Ngapain ngomongin Instagram September 2025? Okay. Curious tentang apa yang terjadi di Instagram di tahun 2025, fitur atau apa? Okay. Kalau saya menggunakan konteks blog yang tepat, semuanya tepat, saya cobain di Soulmate Ryan. Okay. Saya enter. Dia ngapain? Ya, dia akan bikin konten untuk Instagram September 2025. Okay. Dan dibikin tanggal 1, edukasi AI marketing, carousel, apa itu AI marketing, kalau bisnismu butuh komentar mau belajar AI. No, tanggal 2, how to video, cara mudah membuat sales funnel dan infinite leads. Kok bisa si Timpel pada saat di promptingnya sama, Instagram September 2025, dia kasih tahu yang sama. Dia kasih taunya adalah yang diinginkan. Karena dia adalah agent yang bekerja secara spesifik hanya untuk melakukan hal ini. Terus gimana caranya? Jadi misalnya, kenapa lead bisnis sepi? Ini 3 penyebab umumnya. Kontennya bikinnya gimana? Oke. Jadi saya cobain di sini, saya copy. Oke. Saya punya agent juga untuk tim Soulmate. Oke, di tim Soulmate itu adalah video script writer untuk Ryan. Sama konsepnya. Ada intelligence-nya. Saya pakai GPT 4.0. Saya rubah, saya pindahin ke 4.1 gitu ya. Lalu saya paste tadi ya 3 September problem solving reels kenapa lead bisnis sepi, ini 3 penyebab umum, share ke teman. Oke. Kalau saya enter, apa yang terjadi? Oke, frameworknya udah ada, deskripsinya untuk caption, judul, deskripsi, ide thumbnail, semua terkoordinasi untuk Instagram, TikTok dan YouTube Shorts. Jadi ini adalah ini adalah how-nya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukannya sendiri, Anda bisa lakukannya. Jadi intelligence, who, what. Jadi sama. Bagus atau bagus? Jadi sekarang bikin konten begitu. Iya, bikin konten begitu. Anda bayangkan seberapa lama, seberapa cepat waktu yang Anda butuhkan untuk bikin konten seperti ini. Kalau sebelumnya untuk bikin satu kalender sosial media itu butuh waktu berapa lama? Lama banget gitu ya. Sekarang dia pakai seperti ini langsung bisa mendapatkan hasilnya. Jadi kalau kita menggunakan AI secara random, hasilnya juga random. Karena tanpa sebuah sistem, AI hanya sebuah masalah. Anda pindah dari satu platform ke platform lain, prompts, copy, paste, chaos. Anda lupa rules-nya, Anda kehilangan konteksnya. Dan waktunya enggak konsisten, dan waktunya terbuang percuma. Oke, thank you Pak Ryan untuk materinya. Itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih sahabat Dewa Talks. Selamat malam. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan?
Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.